Dengan mata ungu, bagaimana mungkin aku kalah? Ronde ini aku all in, aku pasang kecil. Aku sudah puluhan tahun di dunia judi, mungkin kalah di acara kecil ini? Jatuh, ronde ini aku beli besar, 156. 12 poin besar. Aku juga beli besar, tambahkan aku, besar. Aku pasang besar. Besar, besar, besar. 145, 10 poin, kecil. Asialan. Menang lagi, apa Xiao Fan? Memang berbakat di bidang ini, Xiao Fan. Kamu ini, bagaimana bisa melakukannya? Itu karena tante ada di sampingku. Keberuntunganku jadi lebih baik. Dasar kamu, mulut manis. Apa ini tipuan? Kalian bekerja sama. Mempermainkan kami? Anak ini belum pernah kulihat sebelumnya, jujur. Apa dia orang dalam kalian? Tuan Zhang, tenang, acara ini memang lebih ke hiburan, lagi pula kalau tidak percaya aku. Apa tidak percaya Tuan Qian? Tuan, uang ini semua milik Anda. Terima kasih. Bagaimana? Masih pikir aku bicara besar? Baik, aku mengaku kalah, dasar kamu dapat keberuntungan. Aku tidak mau main lagi denganmu. Xiao Fan, kamu hebat sekali. Kamu seperti dewa judi. Antangla. Biaya operasi ini datang tepat waktu, kalau tidak, kakak akan dalam bahaya. Kakak, kamu istirahat saja dengan baik, soal uang. Aku dan Xiao Fan sudah mengumpulkannya. Nanti setelah operasimu selesai, setelah sembuh, aku dan Xiao Fan akan menjemputmu pulang bersama. Sedikit uang bisa membuat pahlawan terjepit. Kalau bukan karena aku membuka mata emas ungu, mungkin aku tidak akan pernah bertemu ibu lagi. Tidak bisa, aku harus terus mencari uang, aku harus mencari lebih banyak uang. Aku ingin ibu dan Bibi hidup dengan baik. Bibi, biarkan ibuku istirahat dulu, ayo aku ajak kamu cari uang. Kenapa kamu ingin ikut acara di Game Center lagi? Tidak boleh, ini judi, kalau kamu terlibat, hidupmu akan hancur. Bibi, siapa bilang cari uang hanya bisa lewat judi? Kita juga bisa coba keberuntungan, aku punya mata emas ungu. Orang lain mengandalkan keberuntungan, tapi buat aku belum tentu. Baiklah aku ikut, tapi kalau nanti aku tahu kamu main-main dengan hal buruk, lihat bagaimana aku menghukummu. Xiao Fan, cari uang yang kamu maksud adalah beli lotre, bukankah lotre itu penipuan? Bibi, siapa bilang lotre itu penipuan? Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu anak keberuntungan. Ayo. Bos, keluarkan semua kertas gores. Untukku. Xiao Fan kamu hila. Kamu yakin? Kamu mau semuanya? Tentu tidak. Aku pilih beberapa, pilih-pilih. Baik. Nah semuanya di sini, kamu pilih dulu. Tapi aku kasih tahu dulu, sekali terjual, tidak bisa dikembalikan. Bos, tenang saja, aku malah takut nanti kamu tidak mengakui. Bibi, kamu yang gores. Bukan. Xiao Fan, ini benar-benar bisa menang? Bibi, kamu tidak percaya padaku? Aku tentu percaya, tapi kalau kita main seperti ini, apakah terlalu sembrono? Bibi, aku kan bilang coba keberuntungan, mana ada. Sembrono atau tidak, kamu gores saja. Aku gores ya. Wah, menang, benar-benar menang Xiao Fan. 20.000. Apa? 20.000? Kamu hebat sekali. Serius? Beneran menang? Aku yang lihat, aku yang lihat. Tepat banget.
Tante, lanjutin dong. Lihat, masih banyak yang belum digaruk. Siapa tahu ada kejutan lagi. Oak. Menang lagi. 5.000 yuan. Aduh, Xiaofen, kamu kok bisa sakti banget sih? Kamu tuh dewa rezeki, jatuh ke kepalamu. 2 tiket lotre ini kalau digabung, setara dengan penghasilan orang setahun. jampun. Ya ampun, beneran menang. Dan setiap tiket menang. Ya Tuhan. Gimana kerennya? Jumlah hadiahnya sampai 150.000 yuan. Ini benar-benar keajaiban di antara keajaiban. Luar biasa. Xiaofen, dengan uang ini, biaya perawatan kakakmu sudah cukup. Kamu hebat banget. Lembut banget. Tante, kan sudah kubilang, akhir-akhir ini keberuntunganku lumayan. Bos, semua kupon undian di sini. Tukarkan semuanya untukku. Oak. Sekarang juga kutukarkan. Alipay menerima 150.000 yuan. Kak, kamu kasih tahu dong. Rahasianya apa? Asal kamu mau kasih tahu. Aku pasti kasih hadiah besar. Gimana? Ya karena aku punya Dewi keberuntungan di sampingku. Makanya rezeki bagus. Kamu sih pandai bicara. Bos, terima kasih ya. Kami ada urusan dulu. Dah. Sering-sering datang ya. Lain kali datang lagi. Wah, persentase kemenangan 100%. Anak ini keren banget. Tante, lihat kamu, demi merawat ibuku, sibuk sekali. Beberapa hari tidak tidur. Sudah capek ya? Aku Lin Fen bersumpah, pasti akan dapat uang banyak. Biar kalian hidup enak. Tidak akan menderita lagi. Aku ingat, keluarga senior Liu Ruoyan. Berbisnis batu giok dan antik. Aku bisa minta tolong padanya. Masuk ke dunia batu giok. Bai Hauran, kamu cari aku mau apa? Ruoyan. Beberapa hari lagi, ulang tahun kakek Liu. Aku tahu kamu selalu mencari batu giok kunlun yang bagus. Sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek Liu, kebetulan. Aku baru saja mendapatkan batu giok kunlun yang bagus. Lihatlah. Batu gioknya bagus. Berapa harganya? Ruoyan, kamu tahu perasaanku. Asalkan kamu mau jadi pacarku, batu giok ini jadi milikmu. Selain itu, di pesta ulang tahun kakek Liu, aku juga punya hadiah istimewa untukmu. Mimpi kali. Aku tidak mungkin jadi pacarmu. Batu giok ini tidak kubutuhkan. Bai Hauran, apa lagi yang kamu mau? Liu Ruoyan, jangan tidak tahu diri. Aku mengejarmu begitu lama, susah payah. Mencari batu giok kunlun ini untuk membahagiakanmu. Bagaimana kekiramu memperlakukanku? Hari ini kalau tidak memberiku penjelasan, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Siapa kamu? Berani-beraninya mengancam kakak seniorku. Lin Fen. Kakak senior, jangan takut, aku di sini. Liu Ruoyan, siapa dia? Kenapa kamu menggenggam lengannya? Dia adik juniorku, Lin Fen. Lin Fan. Kamu pedagang kecil di pasar barang antik itu? Anak kecil berjualan di pinggir jalan, berani-beraninya merebut wanita dariku. Aku sarankan kamu pergi, atau hari ini kubunuh kamu. Bai Hauran, jaga mulutmu. Siapa pacarmu?
Kalau berani menyentuh adik juniorku sedikit saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Ruoyan, kamu benar-benar melawanku. Untuk anak kecil ini, Inkatla. Di seluruh Longjiang, hanya aku Bai Haoran. Yang pantas untukmu, hanya keluarga Bai. Yang bisa memberikan batu giok kunlun ini sebagai hadiah ulang tahun. Dia anak kecil, apa bisa memberikannya? Wah, mata ungu emasku naik level. Mata ungu emas bisa menyerap energi batu giok, artinya, asalkan batu gioknya cukup, aku bisa terus meningkatkan mata ungu emasku. Membawa batu jelek, berani-beraninya mengaku sebagai batu giok kunlun. Tuan Bai, jangan-jangan kamu benar-benar ingin memberikan barang palsu ini sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek Liu? Omong kosong apa? Batu giok kunlun ini kubeli. Seharga 30 juta, keluarga Bai sudah memeriksa banyak batu giok. Apa aku tidak tahu asli atau palsu? Anak kecil. Berani-beraninya bilang barangku palsu. Berani? Baik, aku akan tunjukkan padamu. Dari mana aku dapat keberanian seperti ini? Berani menghancurkan batu giok kunlun milikku? Tenggeni Jia. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Shiji, tidak apa-apa. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Inikah batu giok kunlun yang kau beli dengan 30 juta? Hanya disentuh sedikit langsung hancur. Ini jelas bukan batu giok kunlun. Tidak mungkin. Ini batu giok kunlun yang kudapatkan dengan susah payah. Tidak mungkin palsu. Bai Haoran, kau benar-benar tidak tahu malu. Menggunakan batu biasa dan mengaku sebagai batu giok kunlun sudah keterlaluan. Masih berani membawa barang palsu ini sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek Liu? Apa yang ada di pikiranmu? Tidak mungkin. Aku tidak melakukannya. Bai Haoran, mengingat hubungan baik antara keluarga Bai dan Liu. Untuk kali ini aku tidak akan menghukummu. Jika terulang lagi, aku pasti akan memutuskan hubungan denganmu. Shidi, kita pergi. Bukan. Shidi, kali ini berkatmu, jika tidak, aku pasti tertipu oleh Bai Haoran itu. Ayo pulang. Aku akan membalas budimu dengan baik. Shiji, rumahmu sangat besar. Shiji, aku hanya membantumu sedikit. Tidak perlu sampai menikahiku. Mulut bilang tidak mau, tapi matanya melotot besar. Ingin aku menikahimu? Mimpi! Hari ini aku terkena sial, aku mau mandi dulu. Kamu tunggu di sini ya. Shiji, kamu kenapa? Shiji, tidak apa-apa. Aduh, jatuh. Cepat bantu aku bangun. Cepat keluar. 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 Masih melihat. Katakan, apa yang kau lihat tadi? Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Lebih baik begitu. Kau sudah membantuku besar, bagaimana aku harus membalasmu? Itu, Shiji, kan keluargamu. Berbisnis batu giok. Sejujurnya,
Aku ingin mencari uang. Bisakah kau mengajakku melihat-lihat? Hanya itu? Dasar bodoh. Kebetulan beberapa hari lagi ulang tahun kakekku. Nanti akan ada lelang, datang saja. Siapa tahu bisa dapat barang berharga. Keluarga Liu memang luar biasa. Bisa mengadakan lelang di rumah sendiri. Makasih, Shiji. Aku pasti datang ke lelangnya. Halo. Apa? Sekarang kamu di mana? Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Perlu bantuan kakak? Gak apa-apa, Shiji. Cuma kios kecilku. Ada masalah, aku harus ke sana. Dah, Shiji. Kalian ini gimana sih? Jelas-jelas nggak masuk akal. Ruonan, ini sebenarnya ada apa? Fenge, akhirnya kamu datang. Yoka Aihong mereka mau menyewakan Xianiju yang feng shui-nya jelek ke kita. Aku mau batalkan sewa, mereka nggak mau balikin uang, malah ancam aku. Kamu ini anak kecil, berani bilang Xian Yijuku feng shui-nya jelek? Siapa yang kasih kamu nyali? Kamu bohong. Di luar pada bilang, Vini Humu feng shui-nya belek. Kamu nggak mau balikin uang sewa, malah maksa nyuain ke aku, cuma mau nipu uang kita. Emang kenapa kalau nipu? Aku kasih tahu sekarang, mau nggak mau harus sewa, cepat bayar. Yo si licik, kalian gak nyangka kan? Di belakang toko ini masih ada harta karun, tapi harta itu sekarang milikku. Dengar nggak? Papaku suruh kalian cepat bayar. Jangan pura-pura nggak ngerti. Kapan kita bilang gak mau sewa? Kamu. Toko ini, kita sewakan. Fan Ye, jangan disewa. Xianiju mereka bermasalah. Kalau disewa, kita bakal rugi besar. Rugi atau untung, belum tentu. Tenang, percaya sama aku. Gak bakal salah. Kalau mau kita sewa, boleh saja. Tapi sewanya harus setengah harga. Rumah jelek kayak gini, menurutku sebulan. Paling cuma 1.000 yuan. Kamu Hila? 1.000 yuan mau sewa toko kita? Kamu nggak tahu ya? Di kota antik ini, toko manapun, nggak mungkin kurang dari 20.000. Cuma 1.000 yuan. Mau ya nggak? Baik, 1.000 ya 1.000. Ayo bayar, Pak. Toko kita ini renovasinya aja udah keluar banyak uang. Disewakan 1.000 yuan, terlalu murah kan, kah? Toko kita sudah setengah tahun tidak ada pembeli, setahun 12.000. Dapat 1.000 ya 1.000, oke, cepat bayar. Tunggu dulu, Fan, biar aku yang bayar. Kamu kan sebenarnya datang untuk bantu aku menyelesaikan masalah, mana bisa kamu yang bayar? Alipay menerima transfer 12.000 yuan. Sudah, terima uangnya dan pergi. Rumah ini sekarang sudah milik kami. Kamu cukup tahu diri. Bocah, anggap saja ini pelajaran berharga 10.000. Pelajaran? Aku Lin Fan tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Fan, sekarang cuma kita berdua. Cepat kasih tahu, apa kamu menemukan sesuatu? Sekarang belum saatnya, nanti malam aku kasih tahu. Fan jahat, sampai sekarang masih merahasiakan. Kamu siapkan beberapa sekop loyang, malam ini aku ajak kamu cari harta. Sikap loyang? Harta? Kita mau menggali kuburan? Apa sih? Ini kan lebih tepatnya. Menggali harta di halaman sendiri. Fan, kamu yakin di sini benar ada harta? Kalau ada, kenapa Yobapi dan yang lain tidak menemukannya? Itu karena mereka tidak beruntung. Benarkah? Tidak semua orang sepertiku punya mata tembus pandang. Fan, sepertiku benar-benar menemukan sesuatu. Fan, kita benar-benar menemukan harta. Fan, guci ini hitam legam. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak baik di dalamnya? Masa sih? Barang pilihanku mana mungkin. Ada yang tidak baik. Ayo, kita buka bersama.
Fan, ini guci penuh koin perak. Wah, ini? Fan, ada lagi satu guci koin perak. 2 guci besar koin perak, kita kaya. Kaya. Pelankan suara, tengah malam begini, mau bangunkan semua orang. Biar tahu kita sedang menggali harta. Maaf, Fan, aku terlalu excited. Aduh. Koin naga dinasti King asli, sampai sekarang. Sudah lebih dari 100 tahun. Koin naga buatan dinasti King ini. Satu koin minimal 10.000, 2 guci ini. Paling tidak ada 200 koin. Totalnya lebih dari 2 juta. Fan, kamu hebat banget. Cuma pakai uang sewa 10.000, bisa dapat 2 juta. Lagi apa? Jangan bersuara. Nggak ada orang. Ayo pergi. Sudah, mereka pergi. Sembunyikan dulu ini, besok cepat-cepat diurus. Oke, kalau gitu besok aku hubungi calon pembeli, koin perak ini. Semua akan dijual habis. Fan, akhirnya kamu datang. Aku kasih tahu. Kamu tahu nggak di 2 guci besar koin perak itu ada berapa koin? Berapa kain? 216 koin. Satu koin ini harganya 10.000 yuan. Kalau 216 koin berarti total 2,16 juta yuan. Lebih banyak dari perkiraan kita sebelumnya 2 juta. Bahkan lebih 160.000 yuan. Sekarang senang ya? Kalau Yo Bapi tahu di tokonya ada harta berharga semahal ini, pasti menyesal setengah mati. Hanya karena uang sewa 10.000 yuan. Rugi lebih dari 2 juta yuan. Ini pelajaran yang pantas buat mereka. Ini namanya, serakah sedikit rugi besar. Betul. Fan, di kartu ini ada lebih dari 2 juta dari jual koin perak untukmu. Semuanya untukku? Tentu saja. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan bisa melampiaskan dendam ini. Berkat kamu, makanya. Uang ini dengan rela hatiku berikan padamu. Sudah, uang ini kita berdua. Bagi 2 aja. Makasih, Fan. Sekarang kita punya uang. Malam aku traktir makannya. Kebetulan aku bawa KTP. Kalau makan sampai larut, kita. Kamu masih muda, di kepala kamu setiap hari. Mikirin apa sih? Simpan dulu uangnya, malam aku ajak kamu. Ke pesta ulang tahun kakek Liu. Aku cuma pengen tidur sama kamu sekali. Aku nggak salah kok. Lelang kakek Liu ini. Kan atas nama pesta ulang tahun, pergi tangan kosong kurang sopan. Cari hadiah apa ya? Nenek tua, cuma mangkuk jelek, aku kasih 500 yuan. Sudah untung besar. Kamu mau apa lagi, nenek tua? Cuma mangkuk jelek, 500 yuan sudah untung besar. Kamu mau apa lagi? Nenek tua, aku kasih tahu, kamu miskin bukan urusanku. Jangan sok tua di sini. Mangkuk jelekmu ini. 500 yuan, mau jual-jual, nggak mau pergi sana. Ayah anak Yo di pasar antik Longjiang ini. Benar-benar jahat banget ya. Bos Yo, mangkuk ini benar-benar punya keluargaku. Harta keluarga, aku mohon, lihat lagi baik-baik, ya? Cucuku mau sekolah, anakku sakit parah di rumah sakit. Kalau bukan karena butuh uang, aku benar-benar tidak akan menjualnya. Dasar kamu. Kamu masih punya hati nurani? Nenek tua seperti ini. Kamu berani menindasnya? Kamu lagi, dasar. Urusanku kamu berani ikut campur? Percaya tidak aku bisa membunuhmu? Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda adalah kebajikan tradisional. Kamu menindas yang tua dan merugikan yang muda. Tidak takut anakmu nanti tidak punya lubang pantat? Kamu berani mengutuk aku? Kamu berani melawanku? Percaya tidak aku bisa membunuhmu? Menindas orang tua masih merasa benar? Pergi sana. Sorot matanya menakutkan sekali. Lin, kamu tunggu saja. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Baik. Tidak menyangka mata ungu emas juga punya kemampuan menakut-nakuti orang. Nak, terima kasih ya. Nek, tadi aku dengar sedikit tentang keadaan keluargamu. Begini, aku punya 5.000 rupiah, kamu ambil dulu. Bawa pulang untuk keperluan darurat. Nok, Ambil saja, Nek. aku tidak bisa menerima uangmu begitu saja. Nek, ini ngapain? Nak, aku tidak punya apa-apa untuk membalas budimu. Mangkuk ini, mulai hari ini, menjadi milikmu. Kamu orang baik. Orang baik pasti dapat balasan baik. Kamu emo.
Nek, ini. Di dunia ini, betapa banyaknya orang miskin dan sengsara. Lakukan yang terbaik, serahkan pada takdir. Mangkuk ini, sepertinya benar-benar barang antik. Mataku. Rasanya familiar sekali. Apa ini karena mata ungu emasku? Berevolusi lagi? Apa yang terjadi? Apa mata ungu emasku tidak hanya bisa melihat tembus, tapi juga bisa mengidentifikasi asal-usul barang berharga secara detail? Tapi ini bagus juga. Aku sedang bingung. Mau cari hadiah ulang tahun di mana? Pakai ini sebagai hadiah, lebih dari cukup. Lelang keluarga Liu. Aku datang. Lelang kali ini adalah langkah pertamaku menuju puncak kehidupan. Fan, katanya ini lelang. Kok kayaknya seperti pesta judi batu giok. Keluarga Liu berhasil karena batu giok dan permata. Jadi di lelang ini tentu saja semuanya batu giok dan permata. Oh, begitu. Fan, lihat cepat, Qian Sanye datang. Itu putri Qian Sanye. Vin Jui kan? Cantik banget. Nona besar keluarga Qian ini, meski cantik, tapi tubuhnya kayaknya kurang oke. Santai aja, Ruonan. Kamu gak kalah sama dia. Beneran, Fan? Bener dong, payudaramu lebih besar dari punyanya. Fan, kalau aku secantik ini, dibandingin sama cewek-cewek, di kode film bajakanmu, siapa yang lebih cantik? Dasar kamu, berani-beraninya ngintip laptopku. Gak sengaja liat, Fan. Lihat kode-kode itu, ada pikiran nggak? Perlu bantuanku nggak? Mau dipukul ya? Fan, kalau butuh, kasih tahu aku ya. Aku nemu batu mentah bagus, aku lihat dulu. Kamu, kecil-kecil cabai rawit. Gak tahu isi kepalanya sehari-hari apa. Bagi orang lain, judi batu itu mengandalkan hoki, tapi buatku ini ujian terbuka. Aku memang datang ke tempat yang tepat. Hari ini kalau udah dapat 20 juta, aku berhenti. Jade merah. Harga dasar 160.000. Setelah dibuka bisa dijual 600.000. Untung 3 kali lipat, cukup. Mbak, aku mau beli batu ini. Baik, Pak. Mervi kecil sih, tapi harganya mahal. Harga dasar 30.000, bisa dijual 500.000, untung pasti. Ini juga aku beli. Batu ini kelihatannya bagus, tapi isinya jelek banget. Harga dasar 11.000, nilai aslinya cuma 10.000. Tampak luar bagus, dalamnya jelek, nggak usah. Fan, tolongin aku suka batu itu. Tapi gagal potong. Batu yang gagal potong itu total habis berapa? Total habis 130.000, baru aja dibuka. Langsung dibeli orang 30.000. Aku rugi, 90.000 lebih. Gak pernah dengar, 10 judi 9 kalah? Baru dikit duit udah sombong. Mau dihukum ya? Aduh Fan, aku salah deh. Maafin aku kali ini, nggak berani lagi. Udah. Setidaknya balik modal 30.000. Gak sampai rugi total. Kak Fan, menurut lo kita kali ini bakal rugi nggak ya? Rugi? Ada gue di sini, mana mungkin rugi? Sebentar lagi gue bakal bikin lo melotot. Tadi kalau bilang 10 taruhan 9 kalah, Lo ya lo, gue ya gue, bisa disamain? Lo masih mau balik modal nggak? mau. Mau balik modal ya nonton yang benar, belajar yang benar. Ini ternyata batu giok kuning, harga dasar 200.000. 5 juta keuntungan, akhirnya ketemu satu. Batu besar nih, Ruonan. Kan lo mau balik modal, beli yang ini aja. Batu sekecil ini harganya 200.000? Kak Fan, gue percaya lo, apapun yang lo bilang. Apapun yang terjadi sama batu ini, turun atau naik, gue beli. Tunggu kabar baik dari gue. Ayo, jangan-jangan kalau gagal potong, lo nangis lo. Cih, pasti nggak bakal gagal. Kak Fan berkahin. Harus naik, pasti nggak bakal gagal.
Batu ini gue ambil. Lelang ini emang bukan scam. Tapi yang bagus-bagus. Udah di tangan gue semua. Kak Fen, gue sayang banget sama lo, apapun yang lo bilang nanti. Gue dengerin semua. Santai dong, gue kasih tahu ya. Gue nggak tertarik sama cewek culun kayak lo. Kayak kita kaya, batu yang lo bilang tadi. Sukses dipotong, Paman Kian udah beli. 5 juta, lihat, seumur hidup gue belum pernah. Lihat uang sebanyak ini, Kak Fen lo emang. Dewa judi batu. Dikit-dikit aja udah heboh, cuma 5 juta. Bisa bikin lo segitu hebohnya, gue kasih tahu. Nanti ikut gue, bakal ada banyak duit buat lo. Kak Fan, lo kiri mingge. Nomor rekening bank lo dong, gue ada perlu. Buat apa lo mau nomor rekening gue? Batu itu kan lo yang suruh gue beli. Sekarang sukses dipotong. Itu, duit untungnya kita bagi 2. Enggak. Bagi 2 kurang enak, 2,5 juta masing-masing. Gini aja, gue 2,40 ribu, lo 2,60 ribu. Gimana? Gak nyangka cewek ini ngadepin godaan duit sebanyak ini. Masih kepikiran bagi duit sama gue. Udah, duitnya simpan aja sendiri. Simpan untuk keadaan darurat nanti. Wah tidak boleh, aku bilang kita bagi 2. Aku serius, tidak bercanda. Aku benar-benar tidak butuh, bahan ini kan kamu yang dapat. Simpan saja, lagi pula bagaimana kamu tahu. Hanya kamu yang bisa menang, aku tidak bisa. Iya juga, Fenge sekarang sudah jago. Kamu pasti bisa menang. Bahan ini aku ambil. 600 ribu, Fenge, bahan ini. Harganya 600 ribu, kalau sampai gagal. Kamu bisa rugi besar. Cuma 600 ribu, tak ada hasil tanpa usaha. Kalau berjudi yang besar, bahan ini sepertinya yang terbaik. Di sini. Iya juga. Fan Ye, putong saya. Kalau rugi, aku yang tanggung. Adik, sejak kapan kamu datang? Kenapa tidak bilang sebelumnya? Kakak, Adik, perkenalkan. Ini sepupuku Liu Yasin. Kak, ini kan adikmu yang kampungan. Bau miskin, tidak tahu diri. Ikut-ikutan main batu judi, kamu. kakak, sepupumu ini mulutnya tidak karuan. Barusan dia makan tahi ya? Apa? Kamu berani bilang begitu? Aku bisa cabik mulutmu. Pedagang kecil yang cuma bisa jualan di pinggir jalan, tidak punya uang. Tidak punya kemampuan, cuma mulut yang pandai bicara. Ikut-ikutan main batu judi, tidak takat celananya habis. Omong kosong. Fenge tidak akan rugi. Bicara keras tidak ada gunanya, hasil yang penting. Menang baru bisa, kalian orang-orang seperti ini. Sudah sering rugi kan? Kak, usir saja mereka, orang miskin seperti ini. Tidak pantas berada di tempat keluarga Liu. Pertama, adikku bukan orang miskin. Jangan sampai aku dengar kamu menghinanya lagi. Kedua, adikku sangat jeli. Bahan yang dipilihnya belum tentu gagal. Bahkan kalau gagal, aku yang bayar. Fan Ye, kakakmu ini baik sekali padamu. Jangan-jangan dia suka padamu? Jangan ngawur, diam. Hari ini yang Master Bai juga akan datang. Kalau yang Master Bai melihatnya, pasti marah. Dia marah atau tidak, apa hubungannya denganku? Yang aku tahu, hari ini selama aku ada, tidak ada yang bisa mengganggu. Adik kecilku. Ruoyan, aku sudah mencarimu lama. Tak kusangka kau di sini. Lin Fen, kau lagi? Kau benar-benar tak tahu diri. Waktu itu kau menghancurkan giok kulunku. Aku belum menghitungmu. Sekarang kau masih berani muncul di hadapanku dengan muka tebal. Membawa batu jelek, pura-pura itu Giok Kunlun. Ingin menipu kakak seniorku, gagal pun tak apa. Sekarang masih berpura-pura seperti tak terjadi apa-apa. Katakan, siapa yang sebenarnya tak tahu diri? Lin Fen, kau. Bai Hauran, apa yang ingin kau lakukan pada adikku? Ruoyan, kenapa kau masih melindunginya? Terus kenapa? Kau. Bai Xiao, entah otak kakakku kenapa. Nekat mengajak orang ini main batu giok, tadi sudah kubujuk pergi. Dia memaksa tetap di sini dengan muka tebal. Pedagang kaki 5 bau, berani main batu giok. Benar-benar tak tahu diri. Bai Hauran. Aku pria dewasa kok malah dilindungi kakak senior. Tidak boleh, aku harus balas dendam. Dari nada bicara Bai Da Xiao. Teknik bertaruh batumu sangat hebat ya? Lin, kau tahu orang di samping Bai Xiao ini? Siapa? Lin, Kuberidahu. Pamanku Majin adalah raja judi terkenal di utara. Batu yang dipilihnya, 9 dari 10 pasti naik. Tak pernah salah lihat. Aduh, mataku. Spiritual batu giok ini diserap oleh mata ungu emas. Bai Hauran ini benar-benar orang baik. Setiap datang selalu membawa kejutan tak terduga.
Kalau begitu, karena orang di sampingmu ini dijuluki Raja Batu Giok. Mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Karena batu giok taruhan kita sudah dipilih. Langsung potong di tempat, yang harganya lebih tinggi menang. Yang lebih rendah harus berlutut minta maaf. Berani? Kenapa tidak? Waktu pamanku main batu giok, kau masih anak kecil. Main lumpur, nanti lihat bagaimana kau mengakhirinya. Adik, kau yakin? Orang ini kelihatannya tidak biasa. Bagaimana kalau kalah? Kakak, aku sih tak masalah, tapi mereka. Mereka jelas datang untuk mengacau hari ini. Aku harus membalas dendam ini untukmu. Apa? Lin Fan mengambil risiko sebesar ini. Hanya untuk membalas dendam untukku? Awalnya aku ingin memotong batu terbaik ini terakhir. Tapi karena Bai Hauran sudah berani menantangku. Sepertinya aku harus unjuk gigi. Lin, sepertinya kamu belum pernah lihat video pamanku main batu giok. Batu yang dia pilih pasti tidak pernah salah. Bersiaplah untuk berlutut dan minta maaf padaku. Siapa bilang Feng Ge akan kalah? Feng Ge sangat hebat. Batu yang dia pilih untukku tadi langsung naik harganya saat dipotong. Itu cuma kebetulan saja. Sekali menang apa artinya? Main batu giok butuh keahlian, bukan keberuntungan. Hei, keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Xiao Fan, kamu yakin? Apa perlu? Cici tenang saja, aku baik-baik saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Bai Da Xiao. Berani bicara besar? Nanti kita lihat bagaimana kamu berlutut minta maaf padaku. Shiji, tolong panggilkan tukang potong batu. Baik. Lin Fan, bersiaplah untuk berlutut dan minta maaf nanti. Siapa yang berlutut belum tentu. Anak kecil tidak tahu diri. Sudah datang. Kakak, kenapa masih menutupi? Aduh, tidak usah malu-malu. Cepat buka hasilnya, biar anak ini minta maaf pada Bai Da Xiao. Hahaha, lihatlah. Kaca hijau matahari murni. Inilah kemampuan pamanku. Maaf, batu ini milik adik juniorku. Batu sampah inilah milikmu. Apa? Tidak mungkin. Pamanku adalah Raja Batu Giok. Bagaimana mungkin batu yang dia buka jadi sampah? Pasti kamu yang menukarnya. Bentuk batu mentah sudah difoto sebelumnya. Kalau tidak percaya, silakan periksa sendiri. Tidak mungkin. Dia cuma orang biasa. Bagaimana bisa dapat kaca hijau matahari murni? Ini bernilai puluhan juta. Feng Ge, kamu luar biasa. Bisa dapat hijau matahari. Lebih hebat dari batu kuningku. Feng Ge, aku sangat mencintaimu. Adik junior, hebat. Batu ini tidak hanya naik, tapi melonjak tinggi. Ini semua cuma keberuntungan. Saudara, aku dari geng Juso di kota provinsi. Kaca jenis ini adalah yang hijau matahari. Jual ke aku, bagaimana? Aku tawarkan 15 juta. Hei, kamu terlalu pelit, tidak ada artinya. Aku tawarkan 18 juta. Adik, nomor rekeningmu berapa? Aku akan transfer sekarang. Ayah, kaca hijau matahari ini, apakah kita ambil? Keluarga Kian, 25 juta kami ambil. Kami dari grup Wantong keluarga Kian. Bersedia menawar 25 juta untuk membeli kaca hijau matahari ini. Lagi-lagi keluarga Kian, lagi-lagi grup Wantong. Batu kuning tadi. Sudah mereka beli. Keluarga Kian bertindak. Kita tidak ada kesempatan lagi. Ah sudahlah, cari yang lain saja. Kita tidak bisa menang melawan keluarga Kian. Kak Fen, ini putri keluarga Kian, jual saja padanya. 25 juta loh. Tuan, 25 juta. Keluarga Kian yang ambil. Kamu setuju? Bisa lebih tinggi lagi? Jika kamu bisa dapatkan hijau kaisar, mungkin aku akan beri lebih. Hijau kaisar? Lupakan saja. Hari ini tidak mungkin dapat. Baiklah, 25 juta. Untuk keluarga Kian. Oke, kirim nomor rekeningmu, aku akan transfer sekarang. Ke nomor rekening ini, transfer 25 juta sekarang. Untung besar. Kerjasama yang menyenangkan. Kalau ada bahan berkualitas seperti ini lagi, ingat hubungi aku. Grup Wantong kami tidak akan menolak. Grup Wantong memang luar biasa kekayaannya. Baik. Kalau ada bahan bagus lagi, pasti akan cari kamu. Tuan Bai, kapan kamu siap? Untuk berlutut dan minta maaf padaku? Lin Fan, meskipun aku berlutut dan minta maaf padamu, apakah kamu pantas menerimanya?
Kamu jangan tidak tahu terima kasih. Tuan Bai hanya kalah sekali. Kamu tidak mengerti arti memaafkan? Jika Lin Fen yang kalah, apakah kalian akan memaafkan? Benar, aku lihat kalian hanya ingin mengingkari janji. Fakta sudah jelas di depan mata, bahanku lebih baik daripada bahanku. Penuhi taruhan, berlutut dan akui kekalahan. Lin Fen, batu itu sudah kamu untungkan. Lebih dari 20 juta. Aku sarankan kamu berhenti saat di atas. Ah, uang untuk batu itu dari grup Wantong. Apa hubungannya dengan taruhan? Berlutut. Lin Fen, kamu cari mati. Semuanya berhenti. Kakek, kenapa kamu datang? Jika aku tidak datang, kalian sudah membuat keributan di sini. Ini bisa jadi masalah besar atau kecil. Lebih baik aku bicara jujur. Hauran adalah anak keluarga besar, statusnya mulia. Tidak perlu berdebat dengan anak muda ini. Soal ini, menurutku, lebih baik kita lupakan saja. Kakek, kalau Lin Fen kalah, mereka pasti tidak akan membiarkan Lin Fen. Yang kumaksud lupakan adalah meminta Tuan Bai untuk tidak mempermasalahkannya lagi dan menepati janji taruhannya. Perkataan kakek yang adil ini cukup berbobot juga. Pak Liu, Anda memintaku untuk berlutut pada pria ini? Nilai seseorang terletak pada janjinya. Sebagai anak keluarga Bai, apakah kau tidak punya keberanian untuk fleksibel? Bukan aku, tentu saja. Jika kau tidak mau berlutut, aku tidak akan memaksamu. Hanya saja, untuk pesta ulang tahun kali ini, Tuan Bai silakan pulang. Pak Liu. Baik. Aku berlutut. Len. Aku salah. Maafkan aku. Bagus, bagus. Sungguh patuh. Kau ingat baik-baik, urusan kita belum selesai. Anak muda, kau menghadapi masalah dengan tegas dan punya prinsip. Di masa depan, kau pasti akan sukses. Terima kasih pujiannya, kakek. Masalahnya sudah selesai, semuanya bubar saja, ya. Ruoyan, kita juga pulang yuk. Adik, malam ini kakekku ulang tahun, jangan lupa datang. Baik, kakak, nanti malam ketemu lagi. Kak Fen, tidak pernah terbayang. Aku bisa jadi jutawan, bahkan 5 juta. Kau benar-benar pembawa keberuntunganku. Bagaimana kalau malam ini aku pakai stocking hitam untukmu? Pergi sana, aku tidak mau lihat. Kita tumbuh besar bersama, aku tidak tertarik. Kak Fen, jangan-jangan kau suka cowok? Aku bisa kenalin sepupuku padamu. Pergi sana, kau yang suka cowok. Aku memang suka cowok, Kak Fen. Jangan-jangan kau sudah punya orang yang disukai? Aku tebak. Apa kakakmu itu? Dasar anak kecil, kau cari masalah ya? Awas kupukul pantatmu. Ya sudah, aku tidak bicara lagi. Malam ini pulang. Aku akan ceritakan pada orang tuaku, biar mereka. Melamarmu. Berani. Kelinci tidak makan rumput di dekat sarangnya. Kau. Tante. Xiaofen, aku sudah masak banyak makanan enak untukmu. Nanti jangan lupa pulang untuk makannya. Tante, kapan kamu belajar masak? Jangan banyak tanya. Kalau disuruh pulang, ya cepat pulang. Baiklah. Xiaofen, tolong ambilkan handuk mandi untukku. Aku lupa bawa, ada di sofa itu. Oh, baik. Tante, handuknya mau ditaruh di mana? Datang. Datang. Tante, lebih baik kamu pakai baju dulu. Di depan tante saja kamu malu. Sudah, tante ganti baju dulu. Nanti tante masakkan makanan enak. Ini, coba cicipi. Tante, cuma 2 masakan ini, kamu masak sepanjang sore? Dan, Tante, kapan kamu belajar masak makanan India? Ngor, makanan India apaan? Ini masakan Sichuan. Ixiong shredded pork, kung pao chicken.
Ini pertama kali Tante masak. Coba cicipi. Tante, sebenarnya kamu tidak perlu belajar masak. Kamu tahu apa? Ibumu sebentar lagi keluar dari rumah sakit. Aku ingin masak beberapa hidangan untuk menyambutnya. Ayo, sesepai. Bagaimana? Tante, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Lin Fen, kamu kembali. Untung aku lari cepat, kalau tidak. Sebelum mencapai puncak kehidupan, hampir saja gagal di tengah jalan. Ngomong-ngomong, di pesta ulang tahun kakek Liu ini, pasti akan ada banyak barang antik langka yang muncul. Entah apa yang bisa didapat di pesta ini. Semoga kakek panjang umur dan sehat selalu. Kakek Liu, aku juga datang untuk memberi selamat ulang tahun. Semoga kakek berumur panjang seperti air yang mengalir, dan sehat seperti pohon pinus di Gunung Selatan. Anak muda, terima kasih atas doanya. Kamu memang berbakat. Di tempat Liu, kamu berhasil menemukan batu giok kaca hijau yang bagus. Membuat tempat Liu semakin terkenal. Ling Fanja, aku tidak menyangka kamu berani muncul di hadapanku. Hari ini akan kuhabisi kamu. Hanya memberi selamat saja tidak ada gunanya, itu hanya kata-kata basa-basi yang muluk-muluk. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakek. Hadiahmu mana? Jangan-jangan kamu datang ke pesta ulang tahun tanpa bawa hadiah? Tidak bawa hadiah kan? Hadiah ulang tahun selalu ada di tasku. Kalian berdua, kalian ini, jangan-jangan sama sekali tidak menyiapkan hadiah ulang tahun? Kamu siapa bisa dibandingkan dengan kami? Ayo, tunjukkan hadiah kita padanya. Ini adalah karya Fubaoshi beberapa tahun lalu. Di rumah lelang Christie's di Hong Kong, terjual dengan harga 5,6 juta. Ternyata lukisan ini, aku selalu ingin mengoleksinya. Sayangnya tidak pernah menemukan penjualnya. Tak disangka, sudah didahului oleh Boss Bai. Boss Bai memang dermawan, dengan menunjukkan lukisan ini. Langsung membuat hadiah kami terlihat kusam. Sekalian biar si bocah lihat. Apa itu kemampuan sejati? Kemampuan Boss Bai ini sama sekali tidak memungkinkannya untuk rendah hati. Cuma hadiah kecil saja, yang penting kakek senang. Sudah menunjukkan sedikit perhatian. Ling Fen, hari ini pesta ulang tahun kakek. Hadiahmu mana? Ayo tunjukkan pada semua orang. Dia cuma anak miskin, bisa bawa hadiah apa yang layak? Apapun yang dia bawa. Di hadapan hadiah keluarga baik, pasti hanya sampah. Menurutku. Sekarang dia pasti malu untuk mengeluarkannya. Lin Fen adalah temanku, hadiah apapun yang dia bawa. Itu adalah perhatian. Keluarga Liu belum sampai perlu menilai orang dari hadiah. Ruoyan, hari ini ulang tahun kakekmu. Orang yang kamu bawa tidak bawa hadiah. Bukankah ini mempermalukanmu? Energi spiritual dalam lukisan ini ternyata diserap oleh mata ungu emasku. Sekarang lukisan ini hanya bentuk tanpa jiwa. Tidak bisa disebut lukisan asli lagi. Dosa besar. Baik. Meskipun aku benar-benar tidak bawa hadiah, masih lebih baik daripada memberi lukisan palsu. Kukira setelah lama berpikir, kamu akan cari alasan apa? Ternyata hanya omong kosong. Jangan-jangan kamu ingin bilang, hadiah yang kubawa palsu? Benar. Benar, lukisan yang kamu bawa ini palsu. Berani sekali bilang hadiahku palsu. Berikan aku bukti yang masuk akal, kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Mau bukti? Aku khawatir setelah aku tunjukkan buktinya, kalian semua akan dipermalukan. Tentu saja aku butuh bukti. Keluarga Bai mana mungkin mengirimkan barang palsu? Menurutku, kamu Jumair. Lin Fen, kenapa kamu bilang lukisan ini palsu? Aku lihat jelas-jelas asli. Shiji, aku tidak mungkin berbohong. Aku akan jelaskan dengan jelas. Kalau kamu mau bukti, aku akan memberimu bukti. Lukisan lanskape Fubaoshi yang asli menggunakan teknik melukis yang disebut Bao Si Chun. Ini disebut Po Bei San Feng. Karya ini menunjukkan keperkasaan yang megah. Apa yang dia katakan benar, dia benar-benar mengerti. Lukisan Fubaoshi. Semuanya, tolong lihat lagi baik-baik lukisan ini. Apakah memiliki aura yang aku maksud? Jadi aku simpulkan, lukisan ini palsu, tiruan. Kalau tidak percaya, bisa cari lagi ahli penilai lain untuk memverifikasi keaslian lukisan ini. Tak disangka, dia bisa menilai barang antik. Kenapa lukisan ini terlihat berbeda dari biasanya? Shidi, kamu yakin ini palsu? Keluarga baik kan besar.
Seharusnya tidak mungkin memberi kakekku hadiah palsu. Shiji, kalau aku berani bilang, pasti ada pertimbanganku. Tenang saja, Kalau ragu, bilang saja, aku bantu selesaikan. tidak ragu. Wah, kamu bisa menilai barang antik juga. Kakek Liu, aku hanya tahu sedikit. Tapi lukisan ini memang bermasalah. Kalau kakek Liu tidak percaya, bisa cari ahli penilai lain untuk memverifikasi lagi. Aku percaya dengan penjelasanmu. Tidak mungkin. Mana mungkin keluarga Bai memberi barang palsu? Kamu ngomong apa? Kalau kalian bersikeras, aku akan undang lagi ahli penilai terkemuka untuk memverifikasi. Orang ini dijuluki mata emas. Di Longjiang, dia diakui sebagai ahli penilai top. Kalau begitu, merepotkan kakek Liu. Baik, segera panggil. Aku ingin lihat. Siapa yang berani bilang hadiah keluarga Bai palsu? Sudah begini masih keras kepala. Bagaimana kalau kita bertaruh? Lagi-lagi bertaruh? Kenapa? Tuan Bai takut? Mana mungkin? Bilang saja, taruhan apa? Kita bertaruh soal keaslian lukisan ini. Nanti ahli penilai baru datang setelah verifikasi. Jika lukisan ini asli, maka aku, Lin Fen, akan meminta maaf kepada keluarga Bai. Kamu cuma pedagang kaki lima, mau minta maaf pakai apa? Aku pakai ini. Apa? Mangkuk keramik biru dari era Xuande, dinasti Ming. Ini hadiah ulang tahun untuk kakek Liu. Kalau aku salah, aku rela memberikan mangkuk keramik biru ini kepada keluarga Bai sebagai permintaan maaf. Tapi kalau aku benar, kamu tidak hanya harus minta maaf, tapi juga memberikan lukisan itu padaku. Lukisan ini, meskipun aura spiritualnya sudah kuserap, tapi kalau suatu saat bisa pulih, aku bakal untung besar. Nok, dari mana kamu dapat mangkuk keramat ini? Kakek Liu, ini cuma keberuntungan saja, kebetulan dapat. Awalnya mau kuberikan sebagai hadiah ulang tahun. Tapi karena ada yang suka cari masalah, terpaksa aku ubah rencana sementara. Omong kosong, kalau punyaku palsu, mangkuk jelekmu itu pasti palsu juga. Ayo bertaruh, siapa takut? Kakek Liu, tolong panggilkan ahli penilai barang antik. Suruh dia lihat. Mana yang palsu? Wei on. Telepon Master Wei, suruh dia datang. Baik. Nanti kalau sudah ketahuan mana yang asli, kalau punyaku asli, akan kuhajar wajahmu. Tapi kalau lukisanmu palsu, yang wajahnya harus dihajar adalah kamu. Tuan muda keluarga Bai. Hah, aku tidak percaya. Kamu cuma orang kampungan. Bisa menebak batu giok saja sudah hebat. Sekarang bisa menilai barang antik? Memang aku orang kampungan, tapi penilaianmu. Tuan muda keluarga Bai, bahkan lebih buruk dari orang kampungan sepertiku. Kamu, Kakek, Master Wei sudah datang. Master Wei, datangnya pas sekali. Tolong lihat. Apakah lukisanku ini palsu? Bagaimana Master Wei? Lukisanku pasti asli kan? Setelah penilaian awal, lukisan ini memang palsu. Seperti asli tapi palsu. Tidak jelas batasannya. Lukisan seperti ini dalam industri kami biasanya dinilai palsu. Jadi saya nyatakan, lukisan ini palsu. Tidak mungkin. Lukisan dari keluarga Bai. Mana mungkin palsu? Lagi pula lukisan ini sudah dilelang di rumah lelang. Bagaimana bisa, Master Wei? Kamu pasti salah lihat. Coba lihat lagi lebih teliti. Kenapa masih tidak percaya padaku? Teknik yang kugunakan adalah mata rahasia, dikenal sebagai mata hantu yang membedakan kebenaran. Sudah lebih dari 40 tahun menilai harta karun. Tidak pernah salah. Apa itu kelas atasmu? Apa itu penilai harta karunmu? Apa itu mata rahasia? Pergi sana. Barangku tidak mungkin palsu. Pasti kamu yang salah menilainya. Tidak masuk akal. Bai Haoran. Master Wei adalah ahli penilai harta karun yang diakui di industri. Jangan buat keributan di sini. Baiklah, anggap saja barangku palsu. Tapi mangkuk tua di tangannya pasti palsu dari palsu. Tolong lihat. Saudara muda, bolehkah aku melihat mangkuk ini? Kalau begitu, mohon bantuan Master untuk melihatnya. Sekalian membuat beberapa orang. Dia mulutnya. HMPH, jika lukisanku palsu, maka mangkuk tua MU itu lebih sampah lagi. Aku tidak percaya. Kamu, seorang petani, bisa membawa hadiah ulang tahun yang lebih mahal dariku. Saudara muda, dari mana mangkuk ini didapat? Ini hanya keberuntunganku saja. Mangkuk ini asli. Dibuat pada era Xuande dinasti Ming, diproduksi di Jingdesen, dan merupakan keramik kekaisaran. Barang ini adalah alat khusus Kaisar Xuande untuk bermain dadu. Jika bisa diperbaiki, nilainya setidaknya 10 juta. Bahkan dalam kondisi rusak sekarang, setidaknya bernilai 5 juta. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia membawa hadiah yang lebih mahal dariku? Tidak ada yang tidak mungkin. Aku tidak hanya membawanya, aku juga akan memberikan mangkuk biru tua ini kepada kakek Liu sebagai hadiah ulang tahun. Barang berharga seperti ini diberikan padaku?
Aku sebagai orang tua, sangat tersentuh. Tapi aku sudah 70 tahun tidak bisa mengambil keuntungan darimu. Mangkuk biru tua ini, lebih baik kamu simpan sendiri. Ah, kakek Liu, aku datang ke sini. Khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Bagaimana bisa aku mengambilnya kembali? Simpan saja mangkuk biru tua ini. Setelah aku menemukan akhir perbaikan yang memuaskan, bisa memintanya untuk memperbaikinya. Mata ungu emas sudah menyerap energi spiritual 2 kali. Seharusnya segera naik level. Semoga lain kali bisa mengembangkan kemampuan memperbaiki artefak. Saat itu, aku bisa memperbaiki mangkuk 2. Karena adik seperguruanku sudah memenangkan taruhan. Bukankah kamu juga harus menepati janji? Shiji. Tidak perlu minta maaf. Suruh dia memberikan lukisan itu kepadaku saja. Atas dasar apa? Lukisan keluarga kami, kenapa harus diberikan padamu? Aku lebih baik memakannya daripada memberikannya padamu. Keluarga bayi yang terhormat di ibu kota tidak punya kredibilitas sama sekali. Liu Luoyan, keluarga baik kami, dan keluarga Liu kalian. Hubungan kami sangat baik, tapi kamu bersikap begitu kasar. Ini benar-benar keterlaluan. Bai Xiao, persahabatan adalah persahabatan, tapi taruhan tetaplah taruhan. Aku hanya tidak ingin kamu menjadi orang jahat yang tidak menepati janji. Tak kusangka, Shiji cukup pandai bermain kata-kata ya. Hauran, karena lukisan ini adalah palsu. Kalian harus menerima kekalahan. Berikan lukisan ini pada teman kecil Lin. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini adalah keluarga Liu. Aku Liu Chuanxiong. Adalah saksi taruhan ini. Cukup tidak? Baiklah, kalian bersekongkol melawanku ya. Keluarga Liu kalian semua melindungi si kampungan ini. Baiklah. Lukisan ini tidak kubutuhkan lagi. Urusan ini belum selesai. Shidi, lukisan ini sekarang milikmu. Terima kasih Shiji, akhirnya lukisan kuno ini dapat kumiliki. Teman kecil, tidak tahu untuk apa kamu menginginkan barang palsu ini. Jangan-jangan dijadikan sebagai trofi kemenangan? Sebenarnya begini, identitas asliku adalah seorang pedagang kaki lima. Lukisan ini meskipun palsu, tapi di kota anti kami masih bisa dijual dengan harga bagus, kubawa pulang untuk dekorasi. Siapa tahu harganya bisa naik drastis. Kau benar-benar tidak menyia-nyiakan apapun ya, memanfaatkan semuanya. Bagaimana lukisan ini setelah kuserap energinya? Berubah dari asli menjadi palsu, semoga di masa depan masih bisa diperbaiki, kalau tidak lukisan kuno ini benar-benar akan hancur karena ulahku, sungguh dosa besar. Memikirkan apa sampai begitu serius? Duduklah, sebentar lagi makan. Shiji, aku tidak akan makan di sini, kamu tahu sifatku. Aku tidak terlalu nyaman dengan acara seperti ini. Baiklah kalau begitu, aku tidak menahanmu. Ini ambillah, kakek Liu, aku pergi dulu. Baiklah, semuanya bubar ya. Hati-hati di jalan. Kulihat kamu tidak biasa terhadap anak muda ini ya. Aku belum pernah melihatmu begitu bahagia sebelumnya. Kakek ngomong apa sih? Kami hanya teman. Meskipun tidak tahu mengapa, tapi bersama Lin Fen, aku memang lebih bahagia daripada biasanya. Anak muda ini tidak biasa, bukan orang sembarangan. Jika kamu bisa membawanya kembali, menjadi menantu untuk kakek. Kakek ini juga bisa menerimanya, hahaha. Kakek, aku nggak mau cariin kamu cucu laki buat nikah. Aku nemenin kamu aja, kenapa nggak? Oak. Tuan Lin, kita ketemu lagi. Nona Qian Sui dari keluarga Qian. Kenapa dia nyari aku? Duh, Black Lace. Nona Qian kelihatannya col banget. Tapi pakaian dalamnya seksi banget. Tuan Lin, kayaknya kamu. Mimi-san. Ah. Itu, cuaca lagi agak kering nih. Masalah kecil, ini cuma masalah kecil. Itu, Nona Qian ada perlu apa sama aku? Tuan Lin, aku mau kasih kamu keberuntungan besar. Keberuntungan besar? Aku kan gak terlalu kenal sama keluarga Qian juga. Kenapa Nona Qian mau kasih aku keberuntungan besar? Skill bertaruh batu giok Tuan Lin. Bahkan Raja Judi batu giok aja ngalah. Keberuntungan ini memang layak buat kamu. Oke, silakan bicara, aku dengerin. Beberapa hari lagi, keluarga Qian juga bakal adain lelang batu giok. Semoga kamu bisa datang. Selain itu, aku bakal kasih kamu fee minimal 3 juta. Gimana? Nona Qian ini mau pakai aku sebagai tumbal ya? Asal kamu mau bantu aku. Nanti, kamu jadi temenku Qian Sui. Biar aku pikir dulu beberapa hari. Aku mau nanya, kira-kira lelang ini kapan? Kira-kira 5 hari lagi. Tuan Lin merasa agak ribet? Aku cuma mau buka batu giok dengan normal. Aku cuma mau cari uang dengan tenang, urus keluarga. Aku nggak mau cari musuh. Kalau gitu, aku ganti cara bicara. Di lapangan tender, Tuan Lin nemuin kesulitan apapun, keluarga Qian bakal jamin buat kamu, gimana? Bai Hauran selalu mau cari masalah sama aku. Kalau ada keluarga Qian sebagai backup, mungkin Bai Hauran juga nggak berani bergerak sembarangan. Kalau Nona Qian udah bilang begitu, lelang batu giok keluarga Qian
Aku pasti datang sesuai janji. Bagus banget. Nona Kian, hari udah sore nih. Aku pulang dulu. Kita ketemu lagi 5 hari kemudian. Baik, Tuan Lin. Lin Fen, kamu yang pertama. Berani menawar denganku. Kak Fen, sudah bangun belum? Ayo kita beli rumah. Bukankah ibumu sebentar lagi keluar dari rumah sakit? Aku lihat di Longjiang, ada perumahan baru Fei Chuyuan, cocok untuk pemulihan. Wang Ruonan ini memang nakal, tapi sifatnya baik. Baiklah. Nanti kita ke Fei Chuyuan, kalau cocok. Kita tinggal di Fei Chuyuan. Oke Kak Fen, aku sekarang datang ke kamu. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Berapa harga rumah ini? Maksud Anda villa nomor 8, yang menghadap selatan itu? Iya, itu dia. Tuan, villa ini. Harganya 12 juta. Saya lihat kalian berdua. Lebih baik orang tua kalian yang datang. Kalian berdua, baru lulus, tidak seperti bisa beli. Kamu ini bagaimana sih bicaranya? Berani bilang kami tidak mampu? Aku kasih tahu. Bukan cuma villa ini, beli semuanya sekalipun. Kak Fen juga gampang. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Kalian berdua pekar. Bilang mau beli semuanya, kalian mampu? Besar sekali omongannya. Kamu. Gesek kartu. Apa maksudnya? Kak Fen Karen, kayak kamu. Cukup untukku pamer 10 tahun. Tanpa bicara, langsung keluarkan kartu. Gesek kartu. Kak Fen, kamu terlalu Karen. Kamu bodoh ya? Tidak mengerti maksud Kak Fen? Villa ini kami beli, langsung gesek kartu. Sudah lama jual rumah, baru pertama kali. Mengalami ini, rumah lebih dari 10 juta. Tidak tanya-tanya lagi, langsung gesek kartu. Apa aku bertemu orang kaya? Tuan, ada lagi yang bisa saya bantu? Saya bisa diam. Aku suruh gesek kartu, kamu tidak mengerti ya? Kak Fen, kamu sangat berwibawa. Aku suka. Dasar nakal, kecilkan suara. Tuan, maaf sekali. Saya akan panggil manajer untuk siapkan kontrak pembelian. Tuan, maaf ya, staf di bawah tidak mengerti. Membuat Anda marah. Tenang, semua urusan. Saya yang urus. Cepat selesaikan prosedur perumahan ini, sore ini. Kita bisa langsung pindah. Tidak masalah, tunggu sebentar. Saya akan segera membayar dengan kartu, sebentar lagi selesai. Fenge, kenapa buru-buru pindah? Ini karena kondisi ibu sudah membaik, jadi saya berpikir untuk segera membawanya keluar dari rumah sakit untuk beristirahat. Terlalu lama di rumah sakit juga tidak baik. Fenge, kamu sangat bijaksana. Bolehkah saya pindah dan tinggal bersama kalian? Apa yang kamu bicarakan? Pak, pembayaran rumah Anda sudah lunas sekaligus. Sisanya tidak perlu Anda khawatirkan, saya akan menyelesaikan semuanya. Sore ini, Anda bisa langsung pindah. Ini kartu Anda. Terima kasih atas bicaranya. Oh ya, komisi rumah hari ini tidak ada hubungannya dengannya. Menjadi. Orang kaya sejati, inilah orang kaya sejati. Lebih dari 10 juta, tidak berkedip sama sekali. Mulai hari ini, kamu bisa membereskan barang-barang dan mengundurkan diri. Kami tidak membutuhkan sales seperti kamu, yang meremehkan orang. Manager, jangan begitu, manager. Saya tahu salah, saya tidak akan berani lagi, manager. Lain kali, tidak akan ada lain kali. Pergi. Xiao Fan, kamu menyewa mobil semahal ini untuk menjemput kami, lalu membawa kami ke tempat ini. Kenapa? Bukankah seharusnya kita pulang ke rumah? Ibu, mulai sekarang ini adalah rumah baru kita. Xiao Fan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga kita bisa membeli rumah dan mobil semahal ini? Mobil ini pasti harganya 5 juta. Rumah ini pasti lebih dari 10 juta. Ibu, kita masuk dulu, nanti saya jelaskan. Eyo, Kak. Kak, lihat ini. Aduh, Xiao Fan, cepat beritahu ibu. Dari mana uang ini? Bagaimana dalam waktu singkat bisa beli rumah besar dan mobil mewah? Cepat katakan.
Iya, Xiaofen, dari mana uang ini? Cepat katakan, jangan sampai ini hal yang melanggar hukum. Ibu, duduk dulu. Ibu, tenang saja. Saya seperti apa, kalian pasti tahu. Ini semua uang dari berjudi batu, jadi bisa dapat uang. Membeli mobil mewah dan villa ini. Yufei, Xiaofen bilang itu benar, Kak. Xiaofen bilang itu benar. Keberuntungan Xiaofen ini. Belakangan ini entah kenapa, luar biasa baik. Berkat keberuntungan Xiaofen ini, biaya operasimu baru bisa kami kumpulkan. Ibu, bibi kecil lunak. Ini namanya, selama dari bahaya besar, pasti dapat rezeki besar. Percayalah padaku, sekarang aku bisa membuat kalian hidup enak. Wah, itu bagus sekali. Rumah yang besar ini. Nanti bibimu bisa tinggal bersama kita. Dia tidak perlu lagi sendirian, Kak bilang apa? Hari ini adalah hari lelang keluarga Kian. Entah bahan dari keluarga Kian ini bisa membawa kejutan apa untukku. Tuan Lin, ketemu lagi. Pakaian Tuan Lin hari ini terlihat sangat pantas. Sangat tampan. Nona Kian juga sangat cantik, tubuhnya sepertinya juga lebih baik. Terima kasih pujian Tuan Lin, aku merasa berteman denganmu. Pasti akan menjadi hal yang menyenangkan. Oh ya, batu mentah yang didapat di tempat lelang keluarga Liu kemarin. Masih kamu bawa? Ah, tenang saja, aku bawa. Bagaslah. Kawan Lin, kamu memang berbakat. Bisa disambut langsung oleh Sui. Bahkan aku tidak dapat perlakuan seperti itu. Kapan aku punya pengaruh sebesar ini? Tuan Kian terlalu berlebihan. Aku dan Nona Kian adalah teman. Nona Kian juga menghargai persahabatanku. Makanya dia datang menyambutku. Kawan Lin jangan gugup, aku berharap padamu. Nanti tampil baik, menghidupkan tempatku ini. Aku sangat menghargaimu, tampil yang baik. Aku tidak akan mengecewakanmu di masa depan. Apa maksudnya ini? Jangan-jangan Tuan Kian ingin aku dan Kian Sui terjadi sesuatu. Tuan Kian terlalu baik. Kawan Lin, kamu bisa jalan-jalan di tempat ini. Pilih bahan yang kamu suka, kalau dapat bahan bagus. Keluarga Kian akan beli dengan harga tinggi. Bagus, kayaknya kali ini bisa untung besar lagi. Ayah, sepertinya ayah sangat menghargai Lin Fan. Tapi kalian tidak terlalu kenal. Kenapa? Nok. Ayah tanya kamu, ayah bisa sukses dari nol. Membangun dasar keluarga Kian yang bernilai miliaran. Itu karena apa? Nggak tahu deh. Karena mata ayah ini, mata yang bisa menilai orang. Ayah lihat si Lin Fan ini bukan orang biasa. Dan dia juga punya hati yang baik. Orang yang layak diajak berteman. Nah, dan ayah juga lihat. Sikapmu padanya beda low. Ayah belum pernah lihat kamu bersikap seperti ini. Pada pria lain. Ayah, aku cuma temannya. Mana ada sikap yang beda. Kamu bisa bohong orang lain, tapi nggak bisa bohong ayah. Kamu anak ayah, nggak bisa bohong sama ayah. Ayah, aku cuma merasa Lin Fan itu beda. Pria yang pernah aku temui, ada yang merendahkan diri. Ada yang terlalu hormat. Hanya Lin Fan, dia terlalu percaya diri. Sampai kadang aku di depannya. Jadi kurang percaya diri. Kalau gitu, jadikan Lin Fan menantu ayah gimana? Ayah, ngomong apa sih? Aku kan udah bilang. Kami cuma teman. Sudah, ayah nggak ngomong lagi. Ayo kita lihat-lihat lapangan, lihat Lin Fan. Hari ini dapat bahan apa? Ayah rasa hari ini bakal dapat barang bagus. Batu giok ini cuma 500.000. Dalamnya ada S2 biru, harganya 3 juta. Pasti untung besar. Hai, aku mau beli bahan ini. Ini ternyata batu kaca dengan corak hijau. Harga dasar 900.000. Nilai pasarnya 18 juta. Dan yang ini. Bro, kamu mau jadi orang bodoh ya? Bahan sejelek ini harganya selangit.
Dijual 900.000. Keluarga Kian ini udah gila uang ya? Siapa yang beli bahan ini pasti lucu banget. Bro, ngomongnya hati-hati dong. Aku mau mainin bahan ini, kamu bilang lucu mulu. Gimana mau main? Ya udah bro, aku nggak bakal nasehatin kamu lagi. Kamu benar-benar ingin main dengan batu ini? Nanti kalau celana dalammu habis. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Sepertinya, kamu punya masalah besar dengan keluarga Kian. Tidak, Nona Kian. Tidak. Kamu berencana main dengan batu seharga 900.000 ini. Percaya diri sekali. Aku sudah memilih batunya, tidak menyangka. Batu mentah di lapangan batu mulia keluarga Kian cukup bagus. Pantasan harganya setinggi ini. Bisa melihat kualitas batu mentah di seluruh lapangan sekilas. Lim Fan, di dirimu. Sebenarnya ada rahasia apa? Semoga batu ini bisa memberimu keuntungan besar. Tentu saja, aku tidak akan berinvestasi di batu yang tidak menguntungkan. Sesederhana itu. Meskipun usiamu masih muda, caramu bertindak sangat matang. Aku benar-benar penasaran, apa yang pernah kamu alami di masa kecilmu, hingga membuatmu lebih matang dari orang seusiamu. Sebenarnya tidak banyak yang kualami, singkatnya. Anak dari keluarga miskin cepat dewasa. Aku berbeda dengan kalian. Kalian semua memiliki latar belakang dan keluarga yang mapan, sementara aku tidak memiliki apa-apa, jadi harus berjuang dan merebut sendiri. Mengapa mendengar kata-katanya membuatku merasa sedikit sakit hati? Sudah kubilang Tuan Lin adalah orang yang menarik, kan? Aku tidak salah melihatnya. Semoga beruntung, aku yakin. Kamu pasti bisa berdiri tegak di dunia ini. Terima kasih atas doanya. Semoga suatu hari nanti bisa sejajar dengan orang kaya seperti kalian. Berdiri di garis yang sama. Apa-apaan ini? Aku sudah menginvestasikan 2 juta di sini. Tidak dapat apa-apa. Kurasa ini penipuan. Cepat kembalikan uangku, atau aku akan melaporkan kalian ke polisi. Aku akan mengadukan kalian semua. Ada yang berantem di tempat Lin Fan, ikut aku lihat. Baik. Barang di lapangan lelangmu juga tidak bagus, semuanya sampah. Aku investasikan 1,5 juta, yang didapat hanya sampah. Atau tidak dapat apa-apa. Ada apa? Berisik sekali. Apa? Aku bilang lapangan lelangmu tidak resmi. Semua batunya cacat. Aku investasikan 2 juta. Adik ini menghabiskan lebih dari 1,5 juta, tidak dapat apa-apa. Bagaimana penjelasan lapangan lelangmu? Ada juga aku. Aku investasikan lebih dari 500.000, tidak dapat apa-apa. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Salah sendiri, berani mempertaruhkan uang untuk nyawa ayahmu. Kamu masih punya hati nurani tidak? Main batu mulia ada menang ada kalah. Itu sudah menjadi hal yang umum. Kalian sudah kalah. Bisa menyalahkan lapangan kami? Omong kosong, menebak batu ada menang ada kalah itu wajar. Tapi kami semua, tidak ada satupun yang berhasil. Ini namanya wajar? Nona Qian. Sepertinya keluarga Kian hanya bisa main di industri abu-abu. Tapi untuk industri batu giok, kayaknya kurang mumpuni. Kau, Bai Hauran dari keluarga Bai. Kau sengaja. Wah, Nona Kian, jangan bicara seperti itu. Kalian buka lelang, kami datang beli batu. Ini hal yang wajar, tapi kalian tidak boleh memperlakukan kami seperti orang bodoh. Hari ini, aku bukan Bai Hauran dari keluarga Bai. Aku hanya tamu biasa. Cepat ganti uang. Kalian kembalikan setengahnya. Sisanya aku anggap biaya belajar. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian. Mau uang kembali? Tidak mungkin. Kalah ya terima, harap kalian patuh aturan. Kalau berani tidak kembalikan uang, jangan salahkan aku melawan. Orang lain takut keluarga Kian, aku tidak. Aku bahkan tidak takut mati. Dia ternyata berani membelaku. Pergi kau. Aku akan membuat wanita ini tahu betapa hebatnya aku. Lin Fan. Lagi-lagi kau. Bai Hauran, keluar dari keluarga Liu. Kok bisa terpuruk sampai begini? Hanya berani memukul wanita, HMPH. Bunuh Jia Bizi. Kau siapa? Berani berisik di depanku. Dia tamu penting keluarga Kian. Siapa yang berani memukul? Pak 3. Akhirnya kau datang. Kalian bilang batu di lapangan keluarga Kian. Sampah semua? Aku kasih kalian kesempatan bangkit. Sekarang, aku suruh dia memotong batu. Kalau berhasil, aku patahkan kaki kalian. Kalau gagal, tidak hanya aku kembalikan 50% biaya lelang, tapi juga kasih 500.000. Pak 3. Biaya lelang dan uang tunai tidak usah. Aku punya jutaan. Lalu kau mau apa? Aku mau saham lapangan batu giok keluarga Kian. 50%. Keluarga Bai mau 50% saham keluarga Kian? Baik. Lin, kau potong batu, biar mereka lihat. Apakah batu di lapangan keluarga Kian benar-benar sampah? Baik, ikuti perintah Pak 3. Tuan Lin, ini 4 batu yang Anda menangkan. Mau potong yang mana dulu? Potong semua. Pak 3, aku ada permintaan. Aku ingin menambah taruhan ini. Tambah apa? Kalau Tuan Bai bilang di tempat ini tidak ada barang bagus,
Mari kita bertaruh besar. Asalkan dari 4 batu ini ada satu yang tidak naik harganya, maka kita akan mengembalikan uang para tuan ini. Sebaliknya, aku ingin Tuan Bai keluar sambil merangkak. Hahaha Lin, kau memang berani. Pantas saja anakku menyukaimu. Baiklah, kalau kau mau bertaruh, aku tidak boleh menolak. Nanti orang lain meremehkanku. Apa? Anaknya menyukainya? Lin, kau pikir kau do judi? 4 batu sekaligus? Bagian pasar batu giok keluarga Kian pasti jadi milikku. Suruh tukang potong batu memotong sesuai garis yang kubuat. Baik, Tuan Lin. Lin, kau benar-benar penyelamatku. Aku pikir hari ini aku akan pulang dengan tangan kosong, tapi kau membantuku membalikan keadaan. 4 batu ini semua naik harganya. Probabilitasnya hampir 0. Hari ini, bagian pasar batu giok keluarga Kian pasti jadi milikku. Tuan Bai, nanti saat kau merangkak keluar dengan kaki patah, kuharap kau masih bisa tersenyum senang. Batu pertama sudah dipotong, ditutup rapat seperti ini. Pasti sudah kalah kan? Paman Kian ketiga. Keluarga Kian tidak cocok buka pasar batu giok. Menurutku, bagiannya dibagi separuh ke keluarga Bai. Kita gabung kekuatan untuk melawan keluarga Liu kecil. Bukankah itu mudah? Bergabung denganku? Kau pantas? Bai Hauran, kau yakin bisa menang? Ini ternyata batu giok biru es tinggi. Nilai pasarnya 3 juta. Berapa harga dasarnya? Harga dasar batu ini 500.000. Harga dasar serendah ini naik 6 kali lipat. Ini bukan sekadar naik, ini melonjak drastis. Meski kau dapat satu yang melonjak, apa artinya? 4 batu berturut-turut naik? Bahkan Tuhan pun tidak bisa. Bagian keluarga Kian. Hari ini pasti jadi milikku. Cepat. Suruh tukang potong batu percepat, bawa sisa batunya. Paman ketiga, buka pasar batu giok. Tidak semudah itu. Lebih baik kau jujur saja. Beri 50% bagian ke keluarga Bai. Kita gabung kekuatan, damai menghasilkan uang, bukan? Kalau kau menang, aku terima kekalahan. Tapi kalau kau kalah, saat aku mematahkan kakimu nanti, aku tidak akan ragu. Ini ternyata batu giok hijau bermotif kaca. Harga dasarnya 900.000. Dari batu itu. Aduh, seharusnya aku ambil batu ini. Kehilangan lagi kesempatan kaya mendadak. Bai Hauran, jujur saja aku beritahu. Kalau batu ini nggak naik harganya, aku nggak bakal beli. Kalau kamu mau minta maaf sambil berlutut sekarang, aku bisa minta Tian Sanye untuk kasih kamu ampun. Walaupun kamu udah potong 2 batu dan harganya naik gila-gilaan, terus kenapa? 4 batu semua naik. Aku nggak percaya, potong lagi, terus potong. Kalau gitu kita lanjutin taruhannya. Taruhan ya taruhan, langsung potong yang ketiga. Di sini aku mau ucapin selamat dulu buat Tuan Lin. Batu giok hitam, ternyata batu giok hitam. Nilainya nggak cuma puluhan juta. Batu giok hitam ini, kok rasanya kayak familiar ya? Ini sistem ruang. Mata ungu emas akhirnya berevolusi. Terus ruang ini buat apa? Apa bisa nyimpen barang? Ini bukan batu mentah yang dulu aku beli. Ini beneran bisa nyimpen barang, keren banget. Habis ini selesai, aku harus buru-buru pulang, cobain mata ungu emas yang udah naik level. Ada nomor ada ya? Lin Fan, Sauter Lin Fan. Kamu kenapa sih? Lagi siang-siang aja bisa tidur berdiri. Ah enggak apa-apa, mungkin aku lagi kecapean. Aku pulang istirahat dulu aja. Yang keempat mana? Udah dipotong belum? Belum, nggak tahu kenapa. Yang keempat ini potongnya lama banget. Nunda-nunda waktu nggak ada gunanya, pasti potongannya jelek. Xian Sanyi, menuraku kamu. Masih mau lanjutin taruhan? Bisnis ini sebenarnya bisa saling menguntungkan kalau kita kerja sama. Mau rebut makanan dari mulut Kian Lausan. Lihat dulu kamu punya kemampuan apa enggak. Kewat. Tukang potong batu pingsan. Wahahaha. Pasti yang terakhir ini potongannya jelek, Lin Fan. Udah kubilang, kamu nggak mungkin menang terus. Oh ya? Tapi menurutku aku pasti menang. Ayo, siram dia pakai air dingin biar sadar. Mau mati pun. Harus selesain potong batu terakhir ini dulu baru mati. Xian Sanyi, menurutku kamu gak usah marah-marah. Keluarga Bai di dunia batu giok juga punya pengaruh. Kita kerja sama, saling menguntungkan. Nggak perlu rusak hubungan cuma karena pedagang kaki lima. Sanye, tukang potong batunya badi gila. Dia terus-terusan ngomongin ayam jago merah kualitas tertinggi. Apa? Ayam jago merah kualitas tertinggi?
Kualitas batu giok ini ternyata jauh lebih bagus dari yang aku prediksi. Bahkan jauh lebih bagus. Ini tidak mungkin, tempat seperti ini. Tidak mungkin terpotong, merah jambu yang sangat langka. Kualitas merah jambu seperti ini, nilainya minimal ratusan juta. Batu merah dari keluarga Qian ternyata bisa menghasilkan harta langka dengan kualitas seperti ini. Lin Fan, aku tidak salah menilai kepercayaan dirimu. Bukan kesombongan buta. Tuan Bai, mau kemana? Paman 3. Aku hanya bercanda tadi, aku minta maaf. Lain kali aku akan datang untuk minta maaf. Tidak perlu, cukup penuhi taruhan saja. Tadi Lin bilang, biarkan dia merangkak keluar. Kalian berdua, bantu Jia, Paman 3, aku adalah putra keluarga Bai. Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Jangan sentuh aku. Haha. Len. 4 batu giok ini, lebih baik dijual ke keluarga Qian. Aku tawar. 200 juta. Luar biasa. Hah? Terserah Paman 3. 4 batu giok ini, meskipun sangat berharga, tapi paling banyak 100 juta lebih. Paman 3 Qian langsung menawar 200 juta. Apa maksudnya? Ah, tidak peduli. Uang di tangan baru nyata. Selamat Tuan Lin, uang akan aku transfer ke rekeningmu. Bagaimana? Tidak mengecewakan kan? Tapi batu-batu ini tidak bernilai 200 juta. Apa maksud ayahmu? Aku takut aku dijual tapi masih bantu menghitung uang. Tenang, kita teman. Ayahku tidak akan menipumu. Baguslah. Semuanya, masalah sudah selesai. Batu mentah Lin sudah membuktikan. Di tempat kami masih ada bahan bagus. Silakan beli sepuasnya. Paman 3 Qian benar. Dan di sini pasti masih ada bahan bagus. Harga keluarga Qian juga adil. Aku akan pilih 2 lagi. Uang untuk menyelamatkan ayahku masih 30 juta. Kebetulan tadi aku lihat 1 batu. Aku akan beli sekarang. Oh ya, Cehenlah. Tunggu aku memotongnya untuk menyelamatkanmu. Paman 3, tugasku sudah selesai. Aku tidak ingin mengganggu lebih lama. Aku pamit dulu. Haha, baik Lin. Pintu keluarga Qian selalu terbuka untukmu, Sui. Antar Lin. Baik, ayah. Pintu selalu terbuka untukku. Orang tua ini. Apa maunya? Kedengarannya aneh. Ah sudahlah, hari ini terlalu banyak keanehan. Lebih baik cepat pulang dan mencoba kekuatan baru mata ungu ini. Hahaha. Ah, sejak energimu diserap olehku, kamu kehilangan semua spiritualitasmu. Apakah warisan ratusan tahun ini benar-benar hancur karena aku? Aku akan mencoba kekuatan baruku denganmu. Tarik. Ah, ini benar-benar nyata. Aku benar-benar terbangun. Kekuatan ruang. Jika kiamat datang, bukankah aku bisa menimbun barang sebanyak-banyaknya? Keluar. Kenapa lukisan ini berbeda dari sebelumnya? Sepertinya lebih hidup dari sebelumnya. Apakah kekuatan ruangku juga bisa memperbaiki artefak? Tarik. Letakkan. Aduh. Aku benar-benar bisa memperbaiki artefak. Berarti aku bisa memperbaiki mangkuk glazu biru itu. Shiji, kamu di mana? Aku akan mencarimu. Shiji. Lin Fan, kenapa kamu buru-buru mencariku? Ada apa? Shiji. Mangkuk glazu biru itu sekarang disimpan di mana? Itu aku juga tidak tahu di mana kakek menyimpannya. Aku akan menanyakan untukmu. Nok. Kenapa hari ini kamu tiba-tiba ingat rumahku? Aku sudah bilang ke Ruoyan untuk mengajakmu main lebih sering. Hahaha. Kakek, adik perguruanku datang untuk menanyakan tentang mangkuk glazu biru itu. Apakah masih ada di rumah? HMPH, ternyata tujuannya datang ke sini adalah ingin mengambil kembali hadiah ulang tahun yang sudah diberikan. Ada orang yang benar-benar takut miskin. Sampai bisa melakukan apa saja. Liu Yasin, kamu ngomong apa sih? Adik seperguruanku bukan orang seperti itu. Kalau dia bukan orang miskin, kenapa dia ingin mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan? Damn. Aku percaya sahabat Lin bukan orang seperti itu. Hanya saja, aku penasaran, untuk apa sahabat menanyakan mangkuk glazu biru itu? Kakek Liu, mangkuk glazu biru itu. Ada bagian yang rusak, kan? Sekarang aku sudah belajar cara memperbaikinya. Aku ingin mengambilnya, memperbaikinya,
lalu memberikannya balik pada kakek dalam kondisi sempurna. Kamu benar-benar bisa memperbaikinya dengan baik. Kakek Liu, aku yakin bisa memperbaikinya. Adik seperguruan, kapan kamu belajar memperbaiki barang antik? Aku baru saja belajar, tapi memperbaiki itu. Mangkuk glasir biru tidak menjadi masalah. Sobat Lin. Hanya saja sangat tidak beruntung, mangkuk glasir biru itu sudah aku kirim ke Asosiasi Peninggalan Perhiasan. Tapi, kalau kamu benar-benar bisa memperbaikinya, suruh Yasin untuk mengajak kalian pergi mengambilnya bersama. Hah? Kakek Liu, kita semua keluarga, tidak usah sungkan. Setelah aku memperbaikinya, akan kukembalikan persis seperti semula. Hahaha, dasar anak ini sudah buru-buru mengaku sebagai keluarga, hahaha. Kalian pergi bersama. Kakak senior, ayo pergi. Pertama kali datang ke tempat yang megah seperti ini, ikuti aku. Jangan lihat-lihat sembarangan, hati-hati satpam mengusir kalian. Jangan salahkan aku tidak mengingatkan kalian berdua. Ketua Yuan. Kami datang kali ini untuk mengambil mangkuk glasir biru. Adik seperguruanku bilang, dia bisa memperbaiki mangkuk glasir biru. Ah, Ini urusan, kalian cari aku tidak ada gunanya, harus cari Master Chen. Dia setuju, baru kalian bisa membawa mangkuk glasir biru. Kalian hari ini tidak bisa membawanya, aku masih dalam proses simulasi perbaikan. Barang belum diperbaiki, aku tidak akan mengirimnya. Master Shen, kamu salah paham. Aku tidak ingin membawa mangkuk glasir biru. Adik seperguruanku yang ingin memperbaikinya. Kamu bilang bisa memperbaiki mangkuk glasir biru itu? ya. Tidak boleh. HMPH, bahkan aku tidak punya keyakinan 100%. Bilang bisa memperbaikinya, kamu anak baru. Berani berbicara besar, bisa memperbaikinya. Harta karun langka yang berharga ini tidak boleh hancur di tangan kalian. Master Shen, kamu benar-benar salah paham. Mangkuk glasir biru ini sendiri adalah hadiah ulang tahun. Dari adik seperguruanku untuk kakekku, dia ingin membawanya untuk diperbaiki. Tidak ada yang salah. Kalian tidak berhak menghalangi. Liu Ruoyan, kamu tidak takut mati. Kamu tidak tahu, menyinggung Ketua Shen sama dengan menyinggung seluruh asosiasi peninggalan perhiasan, begitu juga dengan perhiasan dan jiwa keluarga kita, tidak akan bisa mendapatkan sertifikat. Kamu ingin menghancurkan keluarga Liu. Kalian tidak perlu bicara lagi, hari ini mangkuk glasir biru ini tidak akan bisa dibawa oleh siapapun. Tunggu 3 bulan lagi, setelah aku selesai memperbaikinya. Aku kembalikan sendiri kepada kalian. Cuma retak kecil begini butuh 3 bulan? Jujur saja, aku bisa perbaiki dalam 1 jam. Hei, apa katamu? Kamu bilang bisa memperbaikinya dalam 1 jam? Iya, mungkin bahkan kurang dari 1 jam. 10 menit juga bisa. Kau butuh 3 bulan cuma untuk memperbaiki cacat sekecil ini? Aku sangat meragukan kemampuanmu. Jangan-jangan kamu masuk lewat jalur belakang? Bocah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kalau aku masuk lewat jalur belakang, lalu kamu apa? Kamu bahkan tidak pantas masuk lewat jalur belakang. Wah, jangan-jangan aku kena titik nadamu? Butuh 3 bulan untuk memperbaiki? Kenapa tidak bilang 3 tahun saja? Cepat kembalikan mangkok biru tuanya. Aku tidak perlu kau perbaiki lagi. Hei, kamu terus-terusan bilang bisa memperbaikinya dalam 1 jam. Kalau begitu aku tanya, kalau tidak bisa diperbaiki, bagaimana? Jika tidak bisa diperbaiki dalam 1 jam, aku akan menyumbangkan mangkok biru tua ini ke Asosiasi Peninggalan Budaya kalian. Kalau aku berhasil memperbaikinya, lalu bagaimana? Kalau kau berhasil, aku Yuan Hong, Wakil Ketua Asosiasi Peninggalan Budaya, akan membungkuk dan minta maaf padamu. Baik, kita sepakat. Nomor 50.000, kita sepakat. Orang-orang, keluarkan mangkok biru tuanya. Kalau begitu, Ketua Yuan, tolong sediakan kamar kosong untukku. Aku butuh lingkungan yang tenang. Baik, antar dia. Aku lihat nanti bagaimana dia mengakhiri ini. HM. Master Shen, lihatlah. Apa ini? Ini, baru 10 menit sudah. Benar-benar jenius langka. Hari ini aku, Shen, benar-benar menyaksikan. Ada orang di atas orang, ada langit di atas langit. Aku mengaku kalah. Adik seperguruan, kejutan apa lagi yang akan kau berikan padaku? Ketua Yuan, adik seperguruanku berhasil memperbaiki mangkok biru tua ini dalam 1 jam. Bukankah seharusnya kau minta maaf padanya? Nona Liu, aku ini.
Kenapa Ketua Yuan? Apa kau mau mengingkari janji? Maaf, aku seharusnya tidak. Tidak boleh meremehkan orang. Lain kali jangan lupa ya. Kakak seperguruan, ayo kita cepat bawa. Mangkok biru tua ini kembali untuk diperlihatkan pada kakek. Biar beliau juga senang. Baik. Hei, tak disangka teman Lin ini ternyata sangat berbakat. Sayangnya, setelah hari ini, dia tidak akan punya kesempatan menjadi menantuku. Kakek, maksudmu apa? Kamu belum tahu ya, Paman Qian yang ketiga. Sudah pergi menemui adik seperguruanmu untuk meminang putrinya. Apa? Paman Qian yang ketiga sudah pergi menemui adik seperguruanmu untuk meminang putrinya. Ah, kakek, aku ada urusan harus keluar sebentar. Kakek tahu kamu mau kemana. Ayo, kakek ikut denganmu. Teman Lin, aku tidak suka banyak omong kosong. Aku hanya ingin bertanya satu hal, putriku. Kamu mau menikah atau tidak? Jika kamu mau menikahi putriku, semua aset keluarga Qian akan menjadi milikmu di masa depan. Ini. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Paman Qian yang ketiga. Yang ingin kamu katakan, itu juga yang ingin kukatakan. Lin Fen, jika kamu setuju menikahi Ruoyan, nanti segala sesuatu dari keluarga Liu akan menjadi milikmu. Ini. Harus memilih. Masalahnya sekarang. Aku belum ingin menikah. Katakan, kamu mau pilih siapa? Cepat katakan kamu pilih siapa. Aku. Katakan, cepat katakan. Ini harus. Halo, Bibi. Xiao Fan, kamu ada waktu dealer Audi di Jalan Binjiang? Aku ada masalah di toko. Bibi, jangan panik. Aku segera ke sana. Hari ini jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, jangan berpikir untuk pergi. Bibi. Xiao Fan, kamu akhirnya datang. Ayo, aku sudah tidak apa-apa. Zhang Yufei, aku mengizinkanmu pergi? Kembali ke sini. Yang Wanting, udah gue bilang. Mobil ini gue nggak mau lagi, gue kasih ke elu, mau gimana lagi? Mobil ini elu udah coba, dikasih gratis aja gue nggak mau. Terus, yang gue bicarain hari ini bukan soal mobil. Waktu kuliah dulu. Elu yang ngasih tahu Sang Haiji ya? Jadi dia putus sama gue. Gue udah bilang ke elu, gue sama Sang Haiji ini. Gue nggak dekat. Pura-pura ayah. Terusin ayah actingnya. Orang lain nggak tahu wajah jelek elu. Gue yang Wanting nggak mungkin nggak tahu. Elu memang penjahat licik. Jangan asal nuduh. Elu juga suka Sang Haiji kan? Biar gue nggak bisa. Tapi Tin Shanghai ya, elu diam-diam. Kasih tahu dia kalau gue suka ke bar dan sama orang lain. Selingkuhan, biar dia jauhin gue. Elu malah ikut campur, jijik banget sih. Xiao Fan ayo pergi, nggak usah peduliin si gila ini. Tante, gue percaya lu bukan orang begitu. Oh iya? Yang dia bilang tadi, siapa sih? Sang Haiji itu? Gue sama Sang Haiji, sama yang penting, kita dulu teman kuliah. Sang Haiji emang dari dulu playboy. Abis putus sama elu, dia nempel terus ke gue. Gue nggak tertarik sama dia sama sekali. Tapi yang penting, selalu nyebarin rumor jelek tentang gue. Bilang gue mau manfaatin Sang Haiji. Sengaja misahin mereka. Dia juga bilang gue suka ke bar, jadi di sekolah. Dia ngajak orang lain kucilin gue. Gue salah bilang, ini semua karena elu, gue jadi nggak bisa deketin Sang Haiji. Kalau hari ini elu nggak kasih gue penjelasan yang masuk akal. Kerjaan elu di stasiun TV, jangan harap bisa lanjut. Waduh. Hebat banget lu, satu kalimat langsung mau bikin tante gue kehilangan kerjaan. Lu keren banget ya? Kakak baik gue dekat banget sama direktur TV. Cuma perlu satu kalimat. Buat si sampah Jian Yufei ini.
langsung diusir dari stasiun TV. Kakak bayi yang mana? Hebat banget. Kok gue nggak pernah dengar ya? Lu nggak dengar karena lu nggak pantas tahu. Bagus sekali, aku tidak pantas tahu ya. Ternyata, inilah yang kamu sebut sebagai baige. Yang memberimu keberanian. Untuk berani mengganggu bibiku. Benar kan? Aku ganggu dia lagi, mau apa? Kalau kamu berani bicara lagi, aku buat kamu tidak bisa hidup. Di kota Longjiang. Jiang Yufei, kok sekarang kamu semakin mandor? Waktu kuliah masih punya kemampuan. Tidak menyangka setelah lulus, malah bersama orang tidak berguna. Sampai sekarang belum dapat dukungan bos besar. Bibiku diperlakukan seperti ini. Kalau aku tidak membalas dendam untuk bibiku, aku bukan laki-laki sejati. Jiang Yufei, kalau kamu masih punya malu, carilah pria berkualitas. Tunjukkan padaku, jangan setiap hari bersama sampah ini. Lama-lama kamu akan jadi sampah yang dibenci semua orang. Benar-benar menjijikkan. Kalau kamu berani menghina bibiku lagi, aku tidak segan-segan melemparkanmu ke sungai untuk jadi makanan ikan. Kamu berani memukulku? Aku pukul kamu, kalau berani bicara seperti itu ke bibiku lagi. Aku bunuh kamu. Kamu berani tidak sebut nama keluargamu? Aku suruh Bai Ge patahkan kakimu yang anjing ini. Beritahu Bai Gemyu itu. Namaku Lin Fen, hari ini aku tunggu dia di sini. Aku lihat dia berani datang atau tidak. Kamu masih berani memukulku? Bunuh orang, cepat tolong. Siapa yang berteriak-teriak di sini? Nona Yang. Anda kenapa di sini? Tuan Bai tidak bersama Anda? Oh Manager Wang. Ada orang di tokomu mau memukulku. Ini urusanmu atau tidak? Siapa yang tidak tahu diri, berani menyentuh Nona Yang? Nggak takut mati? Orang inilah. Bocah, berani sekali kamu ya. Berani menyentuh Nona Yang. Dia, mulutnya kotor, menghina bibiku. Aku pukul dia itu sudah pantas. Bocah, aku peringatkan kamu, jangan terlalu sombong. Orang di belakang Nona Yang, kamu tidak sanggup lawan. Betul. Sekarang kamu berlutut minta maaf, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, saat Baigeku datang, kamu tidak ada kesempatan lagi. Dengar itu? Cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Yang. Berdasarkan apa? Kalian tidak punya akal sehat? Yang jelas yang Wanting yang mulai cari masalah. Kenapa Xiao Fen yang harus minta maaf? Berdasarkan apa? Karena kalian orang rendahan yang berani mengganggu. Orang yang tidak seharusnya diganggu. Cepat minta maaf. Aku minta maaf padanya. Jangan harap seumur hidup. Kalau ada yang harus minta maaf, itu yang penting. Minta maaf pada bibiku. Hei bocah, hari ini kamu memang ingin memperbesar masalah? Memang begitu. Kenapa? Hari ini aku memang ingin memperbesar masalah. Aku lihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Baik. Kamu cari mati. Toko ini adalah wilayah keluarga Liu. Keluarga Bai dan keluarga Liu adalah teman lama. Berani sekaligus menyinggung dua keluarga kaya? Jangan menyesal nanti. Keluarga Liu? Kenapa? Dengar nama keluarga Liu, langsung takut? Memang, bagi sampah sepertimu, orang seperti Tuan Bai dan keluarga Liu yang berada di puncak masyarakat adalah sosok yang tidak akan pernah bisa kau raih seumur hidup. Kau terlalu banyak berpikir. Keluarga Liu ya? Begini, sekarang aku akan panggil orangnya untuk kalian. Aku panggil orangnya untuk kalian. Paham? Halo? Halo, adik junior. Hei, kakak senior, aku di bengkel 4S keluarga Liu. Bisa datang sebentar? Baik, aku segera ke sana. Sudah, teleponnya sudah aku bantu telepon. Tunggu saja kakak seniorku datang. Kakak seniormu orang keluarga Liu? Betul, namanya Liu Ruoyan. Dia adalah Nona Liu yang kau sebut tadi. Bocah, kau ngomong apa sih? Orang seperti Nona Liu, mana mungkin kau yang orang rendahan ini bisa kenal? Bilang menelepon dia datang? Mimpi siang bolong. Nona yang benar. Bahkan aku saja yang ingin bertemu Nona Liu. Harus melalui banyak lapisan laporan baru bisa bertemu. Tapi kau bilang suruh dia datang, dia langsung datang? Kau ingin membuatku tertawa terbahak-bahak? Hahaha. Baik, tertawalah. Semoga nanti kalian masih bisa tertawa. HMPH, sampai sekarang masih keras kepala. Manajer Wang, aku tidak mau membuang-buang waktu lagi dengan mereka. Tekan dia ke lantai, suruh dia minta maaf sambil berlutut. Siap, aku akan bantu Nona yang melampiaskan amarah. Jangan harap. Selama aku di sini, kalian jangan macam-macam dengan Xiao Fen. Xiao Fen, kamu pergi dulu. Tante, tenang saja, tidak perlu terlalu khawatir. Pauka,
Mulutmu memang keras, tenang saja. Hari ini aku akan memotong salah satu lenganmu. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Berhenti! Nona Liu, Anda datang. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Oh Nona Liu, Anda maksud dia? Anda tidak tahu. Dia mau buat onar di toko kita. Aku baru saja mau memberinya pelajaran. Memberinya pelajaran? Siapa kamu ini? Berani-beraninya mengancam adik seperguruanku. Nona Liu, apa maksud Anda? Dia adik seperguruan Anda? Ini tidak mungkin. Lin Fen si sampah ini. Bagaimana mungkin dia adik seperguruan Nona Liu? Aku tidak percaya. Jaga mulutmu. Adik seperguruanku bukan orang yang pantas kau hina. Kau berani memukulku, meskipun kau adalah putri keluarga Liu. Lalu apa? Di belakangku ada putra sulung keluarga Bai Hauran. Kalian tunggu saja. Siapa yang tidak ingin hidup, berani menyentuh wanitaku? Aku. Lin Fen, kau lagi. Berkali-kali merusak rencanaku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bai Hauran, jaga mulutmu. Liu Ruoyan. Sampai sekarang aku masih tidak mengerti. Apa kelebihan Lin Fen si sampah ini? Kau mau memutuskan hubungan denganku hanya karena dia? Adik seperguruanku lebih baik darimu, si playboy. Jauh lebih baik. Liu Ruoyan. Aku tanya sekali lagi, pikirkan baik-baik. Liu Ruoyan, kau mau karena dia membuat kedua keluarga kita saling menghancurkan? Tidak. Selama aku masih ada. Yang mati hanya keluarga baik kalian. Lin Fen, kau sudah berkali-kali merusak rencanaku. Aku beritahu padamu. Aku sangat tidak senang sekarang. Jadi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Orang-orang, patahkan kakinya dan potong lidahnya. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa sombong lagi. Aksi. Siapa yang berani? Nona Qian. Kenapa kamu datang? Kamu mengganggu pacarku. Bagaimana aku tidak datang? Pak Peyar? Jia. Bukankah dia menantu keluarga Liu? Keluarga Qian dan keluarga Liu sama-sama menyukai Lin Fen. Ada masalah? Haha. Bai Hauran, aku sudah bilang padamu sebelumnya. Yang berbuat baik akan banyak dibantu, yang berbuat jahat akan sedikit dibantu. Sekarang adalah bukti terbaik, kamu masih tidak percaya? Kenapa? Kenapa? Aku tidak terima. Keluarga baik adalah keluarga kaya di Longjiang. Aku adalah anak orang kaya, kamu cuma pedagang kaki lima. Kamu kenapa lebih baik dariku? Bai Xiao, kamu tidak apa-apa? Pergi sana. Bocah, aku peringatkan kamu, selama aku masih hidup. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kebetulan sekali. Aku juga berpikir begitu. Bagaimana? Kamu mau apa? Kamu mau membunuh? Kamu berani membunuh? Tentu saja aku tidak berani membunuh, tapi aku punya banyak cara. Triple A, Hantu. Bai Xiao, tunggu aku. Shiji, Nona Qian, terima kasih. Sudah repot-repot datang membantuku. Tidak usah berterima kasih, ini adalah kewajibanku. Jadi, kamu sudah memilih siapa? Iya, kamu sudah memilih siapa? Aku orang dewasa. Siapa yang harus memilih? Aku mau semuanya.